Beberapa dari kita gemas melihat orang lain sudah mencapai impiannya, sedangkan kita masih bergumul untuk mengambil langkah pertama. Prinsip-prinsip sukses dari penulis Jack Canfield menurut saya layak diterapkan untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Berikut, 9 prinsip untuk hidup lebih sukses. Menjadi versi terbaik dirimu. 1. Tidak ada lagi keluhan dan alasan. Langkah pertama yang perlu kita ambil untuk bersikap adalah dengan berhenti mencari-cari alasan atas setiap kegagalan yang kita hadapi. Justru orang-orang yang selalu mencari alasan adalah para individu yang gagal untuk berhasil dalam kehidupan profesional maupun kehidupan pribadi mereka. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, terimalah konsekuensinya. Jangan cari-cari alasan bahwa seseorang mempengaruhi tindakan kita atau seseorang telah menjebak kita sehingga kegagalan muncul begitu saja. Comon, setiap orang memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Jadi jika kita membuat suatu kesalahan, itu tandanya kita harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kita bertanggung jawab atas jalan hidup kita sendiri. Cara termudah dan tercepat menanggapi kegagalan adalah dengan menyalahkan keadaan atau orang lain, tapi melakukan itu akan membuat kita tidak pernah bisa belajar dari kegagalan. Keterbatasan bukan alasan untuk kita menyerah dan gagal. 2. Tentukan goal dan purpose. Goal adalah tentang apa yang kita inginkan. Purpose adalah tentang apa yang ingin kita berikan untuk memberi makna dalam hidup orang lain, orang tua, pasangan, anak, negara, atau lainnya. Adanya target membuat Anda menjadi tahu bagaimana kinerja yang diinginkan terutama dalam dunia kerja. Seseorang yang memiliki tujuan atau visi dalam hidupnya memiliki kejelasan dari setiap langkah. Termasuk hal ini diterapkan dalam dunia kerja sehingga lebih berprestasi dan hidupnya menjadi berkualitas. Jika Anda baru menyadari akan pentingnya hal ini, tidak ada waktu terlambat untuk segera memulainya. Pelajari bagaimana langkah-langkah yang tepat sehingga mampu membuat target terbaik dalam dunia kerja. Terhadap goal dan purpose, kita perlu melakukan visualisasi, mampu merasakan, mencium, melihatnya seperti benar-benar terjadi. Tulis goal dan purpose kamu. Afirmasi, kita perlu mengafirmasi hasil dan proses. 3. Kosongkan daftar bisnis atau proyek kita yang belum selesai. Caranya. Lakukan. Delegasikan. Tunda. Buang batalkan. 2 ide atau tugas yang terlaksana dan selesai, jauh lebih baik daripada 10 ide dan tugas yang tidak selesai. Menunda di sini bukan karena Anda takut gagal, tapi lebih ke kita memprioritaskan untuk menyelesaikan ide dan tugas yang lebih penting dan baik. 4. Be persistent and perseverant, jadilah gigih dan tekun. Memang kadang rasanya berat banget untuk meneruskan perjuangan meraih apapun. Kamu sudah merasa capek, tidak ada kemajuan yang berarti, dan merasa sudah mengerahkan seluruh kemampuan terbaik. Maka terkadang kamu berpikir inilah waktunya untuk berhenti, percuma, aku gak akan berhasil. Tepatkah keputusanmu ini? Hanya waktu yang akan bisa menjawabnya. Akan tetapi, secara umum kamu harus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih gigih dalam memperjuangkan apapun. Jangan mudah menyerah, karena perbedaan terbesar antara orang sukses dengan orang gagal adalah mudah atau tidaknya mereka menyerah. Bahkan orang yang paling berbakat di suatu bidang pun menjalani proses yang tidak mudah. Sayang banget kalau ternyata kamu berhenti saat keberhasilan sebenarnya sudah sangat dekat. J.K. Rowling. Novel Harry Potter ditolak 13 penerbit. Colonel Sanders. Resep ayam gorengnya ditolak 1009 kali. Stephen King. King of Horror. Cerpen pertamanya ditolak 60 kali. Walt Disney. Ide Disneyland-nya ditolak 302 investor. Buah yang matang hari ini tidak ditanam kemarin. Proses. 5. Percaya pada diri kita sendiri. Kita perlu menjadi supporter terbaik diri sendiri bukan menjadi musuh terbesarnya. Biasakan berbicara kepada diri sendiri seperti kita berbicara kepada orang yang kita sayangi. Secara internal, kepercayaan diri yang sejati akan menghasilkan lebih banyak kepositifan, kebahagiaan dan ketahanan. Rasa percaya diri juga membantu diri untuk mengambil resiko dalam hidup sehingga membuat seseorang menjadi lebih berkembang.
Sebaliknya seseorang yang kurang rasa percaya diri disebut sebagai keraguan yang melumpuhkan. Keraguan dapat mengganggu usaha sebelum tindakan dimulai atau saat sedang dilakukan. Banyak orang bilang, percaya diri adalah hal utama untuk meraih kesuksesan di masa kini dan di masa depan. Maka dari itu penting bagi kamu juga untuk menerapkan kepercayaan diri yang tinggi. 6. Temukan mentor atau coach. Cari dan temukan orang yang bisa kita ajak berdiskusi tentang ide dan tantangan kita. Menjadwalkan pertemuan dengan mereka -1 bulan 1 kali untuk berdiskusi. Kita sangat memerlukan teman diskusi untuk bisa melihat gambaran hidup dan pekerjaan kita dengan lebih luas dan dengan kacamata yang berbeda. 7. Bangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Dasar dari hubungan yang kuat adalah kejujuran, saling menghargai dan saling mendukung. Dukung yang lain dan mereka akan mendukung kita. Jika kamu mau menang kamu harus kuat, jika kamu mau kuat kamu harus bersatu, jika kamu mau bersatu, hidupkan tali silaturahmi. Dr. Kiai Haji Idham Khalid. 8. Tentukan prioritas hidup. Sukses tidak hanya tentang menjadi kaya, tentukan sendiri prioritas hidup kita, tidak ada yang salah dengan prioritas kita. Prioritas hidup menunjuk kepada suatu sikap hidup, mengutamakan yang terpenting, paling utama dan paling dibutuhkan dalam kehidupan dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Kita sering dihadapkan pada pilihan antara Tuhan, keluarga, pelayanan, sekolah dan pekerjaan. Ditambah lagi dengan tawaran-tawaran dari dunia ini yang sangat menggoda dan berpotensi membuat kita bisa kehilangan fokus kehidupan. Kita dihadapkan kepada sebuah pilihan kehidupan, mana yang harus diprioritaskan. Tiap-tiap orang tentunya punya prioritas masing-masing dan prioritas itu tentunya berbeda-beda berdasarkan cara pandang hidupnya. Ada yang memilih lebih mengutamakan Tuhan, keluarga, karir atau karir. Apapun pilihan kita dalam menjalani hidup, pastilah kita berupaya sebaik mungkin serta sungguh-sungguh untuk memilih prioritas hidup yang berkualitas. Bisa saja kita menghabiskan berjam-jam hanya untuk pacar, bisa juga kita rela melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, atau bisa lupa waktu jika sudah berada di tempat kerja. Sehingga kesibukan membuat kita mengabaikan hal-hal lain yang sebenarnya jauh lebih penting. 9. Latih kekuatan kita. Setiap manusia yang lahir di dunia dianugerahi bakat, tapi bakat tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak pernah melatihnya dengan gigih dan tekun. Temukan dan latih kemampuanmu sendiri. Pada dasarnya, ada banyak sekali orang yang tidak mampu menemukan potensi dirinya, bahkan sekedar hanya mengenalinya di dalam diri mereka. Hal ini tentu sangat merugikan, mengingat potensi diri akan sangat membantu seseorang untuk bisa berkembang dengan maksimal dan mencapai banyak hal di dalam kehidupannya. Ketika seseorang tidak mampu menemukan potensi dirinya, maka besar kemungkinan orang tersebut hanya akan melakukan pencapaian yang itu-itu saja sepanjang hidupnya. Orang tersebut tidak akan bisa berkembang dengan maksimal dan mencapai titik terbaik di dalam kehidupannya, atau bahkan bisa jadi lebih buruk dari kondisi tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa sangat penting untuk mengenali dan mengembangkan potensi tersebut dengan semaksimal mungkin. Untuk bisa melatihnya kita perlu mengetahui dulu bakat apa talent atau bakat kita, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berperasaan atau bagaimana kita berperilaku. Dan itu mungkin akan kita bahas di lain video. Jika kalian suka video seperti ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru, dan pastikan juga untuk melihat video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.